Selamat berjumpa kembali dengan Akpi Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan betapa pentingnya praktek atau praktik, dan praktik. Itu satu kunci keberhasilan kita. Apakah Bapak, Ibu, teman-teman semua, saudara-saudari akan mengikuti praktikum atau tidak? Saya pikir praktik ini penting, ya. Dengan praktik kemudian merefleksikan seperti dikatakan oleh Romo Marti kemarin, saya kira kita juga memperoleh sesuatu yang baru. Tentu refleksinya harus refleksi secara kritis, apalagi kalau ditambahi dengan sharing dengan orang lain, ditambah dengan bahan literatur yang tertulis atau di internet. Saya kira praktik kita itu akan makin lama makin mengerucut. Dan juga seperti ditanyakan Pak Ismail dari Tanah Toraja, dari praktek yang direfleksikan secara mendalam itu, kita bisa menentukan kira-kira arah kita kalau kita mau spesialisasi itu dalam bidang apa. Ini nona-nona ini luar biasa. Romo kemarin juga menggunakan orang mengendarai mobil, ya. Saya menggunakan orang naik motor, ini Hello Kitty. Ketika saya belanja di sebuah supermarket besar di Amerika, saya kaget ternyata Hello Kitty itu sampai di Amerika, ya. Artinya betul-betul produk dari perusahaan di Solo ini sampai hampir di seluruh dunia, dan kita harus bangga, ya. Kuncinya saya pikir ibu atau nona ini, menurut saya nona yang mengendarai motor besar ini, tentu kuncinya adalah praktik, sehingga dia ahli. Bukan hanya ahli, dia berani, kan itu. Berani kan membutuhkan motivasi, membutuhkan semangat, ya. Dan saya pikir ini penting yang perlu kita pelajari, seperti kita sebagai seorang konselor pastoral profesional, kita memiliki profesi tersendiri atau sebagai nilai tambah kepada profesi kita yang sudah ada. Misalnya kita sebagai pendeta kemudian mempunyai nilai tambah sebagai seorang konselor pastoral. Saya pikir praktik penting. Sehingga kita betul-betul, orang Belanda bilang itu befu, sehingga kita betul-betul master. Master itu artinya menguasai, ya. Jadi menguasai baik teori maupun praktik. Ini yang harus kita ketahui. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai gelar master, itu Bapak Ibu benar-benar menguasai apa yang dipelajari. Seperti saya kemukakan di awal, dua hal yang perlu kita miliki adalah kita selama proses PCF 18 ini, kita menciptakan identitas diri kita atau self identity kita sebagai seorang konselor pastoral. Sekaligus kita juga harus mengembangkan kapasitas profesional kita sebagai seorang konselor pastoral. Dan itu berarti kalau kita bisa mengembangkan terus-menerus, kita berarti akan menjadi seorang konselor pastoral yang profesional. Dan saya pikir itu, ya, yang perlu kita lihat. Nah, sekali lagi, apakah Bapak Ibu, teman-teman semua, saudara-saudari akan melanjutkan praktik atau praktikum atau tidak? Saya pikir master itu penting. Master itu artinya menguasai, dan Anda harus memiliki dua aspek yang harus terus-menerus dikembangkan. Identitas personal, personal identity sebagai seorang konselor pastoral, dan sekaligus juga professional capacity atau kapasitas profesional. Saya pikir ini penting. Oleh sebab itu, saya sore ini sebagai sebuah resume seluruh proses, dan tadi saya kemukakan, saya akan fokus pada
menolong teman-teman yang ingin mempertimbangkan, tentu seperti undangan dan panggilan Romo Mardikartono kemarin sore, kami AKPI akan sangat senang kalau semua peserta angkatan 18 ini mengikuti praktikum maju satu langkah lagi bersama saya, bersama teman-teman supervisor lain untuk melakukan praktikum. Kita ingin sedikit menengok perjalanan kita, teman-teman semua. Yang kedua, kita akan sedikit membicarakan praktikum itu sendiri. Kemudian di sana-sini kemarin sudah dipercakapkan oleh beberapa teman, saya akan menjawab jumlah jam praktek konseling. Kemudian ada jam tambahan. Di samping konseling, kita bisa memperoleh jam tambahan untuk memperkuat waktu praktikum kita. Nanti saya akan jelaskan hal-hal apa saja yang bisa ditambahkan dalam praktek. Ya. Secara konkret, kalau begitu setiap minggu jumlah konseli berapa sih yang harus saya layani? Atau saya harus menyisihkan waktu saya 1 minggu itu berapa konseli? Berapa yang menjadi sasaran pendampingan dan konseling kita. Saya akan juga bicara mengenai pertemuan-pertemuan supervisi. Selama proses praktikum itu ada pertemuan supervisi. Kemudian ada kuliah tambahan. Kemarin Romo Marji juga sudah menyebut kuliah tambahan apa saja yang akan kita alami. Akan saya jelaskan sedikit secara ringkas di sana-sini. Yang ke-8 juga sudah ada teman yang melalui WA atau melalui email menanyakan kepada saya rencana open house. Ya. Maksud atau tujuan dari open house ini sangat sederhana, teman-teman semua. Saya dan AKPI ingin membantu teman-teman mengambil keputusan dengan jelas, sehingga ketika kita mulai praktek awal bulan Juli, kita sungguh-sungguh memahami apa yang harus menjadi tanggung jawab saya sebagai supervisor dan apa juga yang menjadi tanggung jawab partisipan praktikum pada tahun 2021 sampai 2022. Terakhir, Romo kemarin juga sudah menjelaskan, Juni bagi saya adalah bulan diskresi. Membeda-bedakan mana yang akan kita pilih, ke kiri atau ke kanan atau ke tengah dan sebagainya. Itulah ada 9 pokok yang akan kita bicarakan secara rinci. Jadi teman-teman semua jangan khawatir, waduh ada 9 pokok nih nanti sampai jam 8 malam. Tidak. Saya berharap justru hari terakhir ini kita akan menyelesaikannya lebih awal dari biasanya karena Ibu Eleven ada acara malam, sehingga saya pikir paling lambat jam 18.30, kecuali ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup panjang, saya pikir saya akan berusaha menyelesaikannya jam 18.30. Ya. Inilah tonggak perjalanan kita masih ingat. Gambar ini di sana-sini saya revisi mengingat perkembangan yang terakhir. Kalau kita lihat, mungkin saya bisa keliru, ya, tetapi rencana kita adalah 29 hari. Ternyata kita hanya lakukan 28 sesi. Sesi itu artinya hari, ya, karena setiap hari satu sesi. Dan kita melihat ada 15 mata kuliah, MK itu mata kuliah, ya, itu. Nah, teman-teman yang di dalam sertifikat di bagian belakang, semua mata kuliah yang kita lalui bersama ditulis di sana, sehingga tidak usah khawatir teman-teman yang membutuhkan semacam mata kuliah apa saja yang diikuti ada di dalam
cover belakang atau bagian belakang dari sertifikat yang teman-teman semua akan terima secara langsung ya. Minggu depan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya, tergantung juga apakah persyaratan-persyaratan tugas-tugas sudah diselesaikan. Ya. Ketika teman-teman memasuki praktikum tanggal 1 bulan Juli, ya, itu masa praktikum, itu berarti kita masih akan ada tambahan kurang lebih 8 mata kuliah. Ya, 8 mata kuliah, 4 mata kuliah akan dilakukan oleh PPY dengan program bulanannya atau 2 bulanannya menyangkut topik-topik lebih rinci, seperti misalnya konseling keluarga, seperti misalnya konseling lansia, jadi lebih spesifik ya. Nah, sedang di AKPI yang akan terus-menerus lakukan, Bapak Ibu kalau melihat program AKPI, ya itu selalu ada kaitannya dengan hari-hari World Day, ya kan? Sebagai contoh, tanggal 31 Mei, seluruh dunia kita melakukan World No Tobacco Day. Ya. Kita juga akan misalnya nanti ada World Mental Health Day, Hari Kesehatan Mental Sedunia. Ya. September nanti ada Hari Suicide Prevention Day. Jadi ada hari pencegahan bunuh diri seluruh dunia. Jadi program-program AKPI di samping hal-hal yang lebih teknis, kita juga akan dari waktu ke waktu menyelenggarakan seminar atau hal-hal lain yang berkaitan dengan hari-hari yang diperingati di seluruh dunia. Mengapa AKPI lakukan itu? Karena pada umumnya organisasi-organisasi lain kurang memperhatikan itu sehingga kita mencoba melakukannya. Dan ini berarti juga sebagai sebuah kesempatan bagi teman-teman, apakah teman-teman ikut praktikum atau tidak, bisa bekerja sama dengan AKPI, apalagi sekarang ini di musim COVID, kita bisa memanfaatkan sarana Google Meeting, Google Class, ya, atau Zoom kita dan sebagainya. Saya kira ini bisa kita lakukan. Praktikum itu akan berjalan kurang lebih selama 8 bulan, persisnya sekitar 7,5 bulan. Nanti akan saya jelaskan mengapa saya memakai istilah 7,5 bulan. Dan itu berarti nanti akan diikuti oleh teman-teman yang praktikum bulan 3 sampai bulan 4 tahun depan 2022, teman-teman yang mengikuti praktikum diharapkan sudah melakukan ICS atau interdisciplinary case study. Istilah-istilah ini akan kita kita akan dalami lebih lanjut, telusuri lebih lanjut dalam proses selanjutnya, ya. Nah, kemudian kalau tidak ada perubahan, kita akan teman-teman yang selesai pada bulan 3 atau 4 tahun depan akan dikukuhkan sebagai konselor pastoral di Kota Bandung tanggal 29 Juni 2022. Ya. Mengapa tanggal 29? Karena itu merupakan ulang tahun AKPI, tanggal 30 ulang tahun AKPI, dan AKPI selalu menyelenggarakan seminar nasional, dan juga kita dari waktu ke waktu, sejak tahun 17 selalu mengundang tamu asing, ahli internasional yang juga akan menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam perkembangan konseling pastoral di seluruh dunia. Ya. Tahun ini akan mengundang seorang guru besar dari
Asbury Theological Seminary, promotor saya ketika saya memperoleh gelar dokter, ya, akan kita undang dan melalui Zoom atau melalui recorded direkam karena kondisi COVID-19 ini. Saya pikir itu Bapak Ibu secara keseluruhan yang saya ingin kemukakan. Nanti di sana sini akan saya singgung lagi. Seperti sudah saya kemukakan, selamat datang Ibu Eleven, sudah hadir bersama-sama dengan kita. Selamat datang Ibu Eleven. Ya. Seperti saya kemukakan di awal proses perkenalan kita, tanggal 5 Februari, sesungguhnya kita ini kan masuk atau terlibat atau ambil bagian dalam proses profesionalisasi konseling pastoral di Indonesia. Ya, dan itu berarti bahwa sesungguhnya pelayanan konseling pastoral dalam bentuk yang berbeda sudah ada, tetapi kita anggap kurang profesional sehingga memerlukan proses profesionalisasi. Romo kemarin sudah menjelaskan apa itu artinya profesional dan sebagainya. Dan itulah sebabnya kita menggunakan kata formasio, ya, bukan pendidikan profesi konselor pastoral, bukan, tapi formasio, karena ini kita mengikuti pembentukan profesi religius. Kalau kita menyebut profesi religius, sesungguhnya profesi religius itu adalah profesi yang paling tua di seluruh dunia, ya. Profesi religius yang pertama tentu imam Katolik, pastor, seperti Romo Mardikartono, ya. Bruder, suster itu juga termasuk religious profession, pendeta, rabi, itu kalau di agama Yahudi rabi. Kalau di agama Islam itu yang disebut dengan imam, ya. Ustadz itu kan guru agama, tetapi profesi religiusnya sebenarnya imam, ya. Kalau Bapak Ibu melihat perkembangan di seluruh dunia, imam mempunyai peranan yang penting juga di dalam kerjasama untuk mengembangkan konseling pastoral. Mungkin di Indonesia masih belum terasa, tapi di banyak negara lain asosiasi konselor pastoral ini tidak hanya diikuti oleh pendeta atau orang Kristen atau orang Katolik, tapi juga saudara-saudari kita dari Islam, dari Buddha, dari Hindu, dari Yahudi, ya, dan agama-agama lain yang ada di dunia ini. Saya kira ini sesuatu rintisan untuk membentuk persahabatan antar agama, antar keyakinan, antar kepercayaan di seluruh dunia. Formation, itu artinya membentuk, mungkin membangun, menciptakan, tapi juga ada unsur mengubahnya, ya. Berulang-ulang saya kemukakan bahwa tidak mudah seorang pendeta, seorang guru, pengalaman saya mendampingi teman-teman yang sudah lama sekali menjadi pendeta, ternyata mengubah identitas diri seorang pendeta menjadi seorang konselor itu tidak mudah. Mengubah identitas diri sebagai seorang dosen menjadi seorang konselor pastoral untuk mahasiswinya itu juga tidak mudah, ya. Oleh sebab itu juga memang itu merupakan proses yang panjang, proses yang tidak pernah selesai. Juga melengkapi, kalau kita sudah hebat, kita juga dalam proses PCF ini kita bisa melengkapi diri kita. Itu PCF. Tadi sudah saya kemukakan, saya pikir tidak perlu saya ulang lagi di situ. Jadi dasarnya adalah 5 mata kuliah umum. Bapak Ibu semua, kuliah selama 20 hari pertemuan ini adalah
kita berusaha semacam mengantar introduksi kepada konseling pastoral. Jadi apa yang kita pahami, kita temukan, ya, kita gumuli selama 28 hari itu sebenarnya masih merupakan dasar dari seluruh perkembangan konseling pastoral. Sehingga dasar itu akan berkembang, akan bertumbuh jikalau kita sendiri mengembangkannya. Dan apalagi dasar ini pun sejak awal saya kemukakan, konseling kita adalah konseling yang terbatas individual. Oleh sebab itu, kita belum membicarakan misalnya grup counseling atau counseling kelompok atau konseling keluarga. Kalau kita mau spesialisasi di situ, atau konseling ketagihan, addiction counseling. Itu sebenarnya addiction counseling merupakan sebuah spesialisasi sendiri. Misalnya trauma counseling, suicidal itu ya, konseling orang yang bunuh diri termasuk pencegahannya, itu juga sebuah spesialisasi sendiri. Mungkin juga sekarang cyber counseling, konseling digital istilahnya ya. Saya pikir ini merupakan sebuah dunia yang sangat luas ya. Oleh sebab itu saran saya sederhana, pertimbangan saya sederhana, silakan sekali-sekali buka di Eyang Google, Opung Google, Opa Google, ya itu semua di situ ada ya. Apa yang kita bicarakan, apa yang mau kita kembangkan, apa yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu sekarang ini memiliki sumber yang luar biasa, yang Google, ya. Kalau zaman saya dulu belajar konseling, semua harus membeli buku, tapi sekarang tidak lagi karena itu semua ada di internet, di dunia maya bisa Bapak Ibu tinggal membuka jari Anda, memencet jari Anda lewat laptop atau lewat tab atau lewat HP, semua di tangan Anda. Saya kira ini sebuah kesempatan yang luar biasa. 4 tambahan dari PPY dan 4 tambahan dari AKPI yang akan menjadi bagian dari proses praktikum ini tadi sudah saya kemukakan. Praktikum secara resmi akan kita mulai pada awal Juli tahun 2021, tahun sekarang, Bapak Ibu semua. Ya, sebuah perjalanan panjang dan diakhiri dengan pengukuhan. Kalau Bapak Ibu semua sudah menyelesaikan pada waktunya, diakhiri dengan pengukuhan Bapak Ibu sebagai seorang konselor pastoral. Ada upacaranya khusus seperti seorang dokter, seorang perawat, seorang pekerja sosial profesional, advokat atau pengacara semua sama kita akan melakukan pengukuhan. Tadi saya kemukakan pengukuhannya kalau tidak ada perubahan rencana AKPI atau nantinya konferensi di Palangkaraya menyetujui, Badan Pengurus Nasional memikirkan, merencanakan seminar nasional kelima dan konvensi nasional kedua, karena itu akan ada pergantian Badan Pengurus Nasional, itu akan dilakukan di Bandung, akan diselenggarakan oleh Badan Pengurus Wilayah Bandung. Ketua Badan Pengurus Wilayah Bandung adalah Pendeta Krishna Ludia Suryadi dari Gereja Kristen Pasundan, dan ada beberapa teman lain baik dari GKP maupun dari gereja-gereja lain di Jawa Barat. Ya, saya pikir dan itu harapan saya nanti teman-teman akan berjumpa di Bandung. Mudah-mudahan COVID sudah
migrasi ke luar negeri, tidak ada di Indonesia, kita bertemu secara langsung. Kalau tidak, pasti juga akan dilakukan hal yang sama, ada yang on-site di Bandung, dan juga ada yang online. Jadi kita pengukuhan teman-teman yang lulus tahun ini di Palangkaraya, sebagian ada yang langsung dikukuhkan di Palangkaraya, ada juga karena berbagai hal, berbagai hambatan teknis, ada yang dikukuhkan secara online. Dan ini merupakan pengalaman pertama juga bagi AKPI mengukuhkan konselor pastoralnya dengan online. Tahap yang pertama, jadi kalau boleh saya kemukakan, jadi tahap yang pertama dari tanggal 1 Juli itu sampai dengan 15 Agustus. Kenapa tanggal pertama? Dengan asumsi kita melakukan short term strategic limited time. Artinya strategi konseling kita adalah waktu pendek terbatas, ya. Jadi kenapa itu, kalau Bapak Ibu perhatikan tuh ada semacam 6 minggu, ya, dengan asumsi bahwa Bapak Ibu melakukan konseling profesional itu 1 minggu sekali, maka satu kasus, ya, dilakukan konseling selama 6 kali dengan asumsi 1 minggu secara teratur berkelanjutan sekali melakukan konseling sampai 6 kali. Berarti kan kalau 1 minggu sekali berarti 6 minggu. Ini asumsinya. Sekarang langkah kedua, khususnya bagi teman-teman yang mengikuti praktikum. Apakah teman-teman sudah mendengar suara saya sekarang? Sudah Pak, sudah. Oke, maaf ya, ternyata ada kesulitan teknis sedikit. Listrik mati. Sudah. Sudah bagus. Sudah, Pak Toto. Terima kasih Bu, Bapak. Ya, mohon maaf kesabarannya ya. Nah, jadi tahap kedua berarti kalau dihitung 1,5 bulan dari 15 Agustus berarti sampai 39/21 ya. Jadi dengan kata lain bulan pertama itu harus ada laporan 1 kasus, kemudian laporan 1 verbatim. Makanya tadi saya minta tolong Nona Ica untuk mengirim formulir laporannya, baik laporan verbatim maupun laporan kasus ya. Kemudian yang kedua, kemudian sekarang yang ketiga, keempat, kelima. Dengan kata lain Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu yang praktikum berjalan lancar, berarti pada tanggal 15 Januari tahun 2022 Bapak Ibu sudah melaporkan 5 kasus. Kalau ditangani sekali 1 minggu ya, apakah itu langsung atau melalui WA call atau melalui WA chat ya, sesuai dengan kondisi masing-masing, atau Skype kalau bisa, Skype atau Zoom atau sarana-sarana yang lain ya. Nah, tadi saya kemukakan ICS-nya bulan 3 dan 4. Berarti masih ada waktu spare kalau teman-teman yang belum menyelesaikan masih ada spare ya. Januari boleh ICS, Februari boleh, Maret boleh, April boleh ya. Jadi itu kalau bisa diusahakan April semua teman-teman yang ikut praktikum sudah ICS ya kan. Sehingga bulan Juni tahun 2022 sudah dikukuhkan di Bandung nantinya, atau bisa juga secara online atau juga secara onsite tergantung situasi pandemi kita. Ini gambaran Bapak Ibu semua.
perjalanan kita. Agak rewel laptop saya. Ya, jadi itu KS itu adalah kasus, berarti pertama satu kasus, satu verbatim, ya. Apakah nanti langsung dengan saya akan untuk menghandle, akan ada co-supervisor yang menolong saya. Tahun lalu ada 2 co-supervisor, sehingga setiap kelompok ada co-supervisor 1, ya. Jadi VB itu adalah verbatim atau rekaman perjumpaan, dan seterusnya sampai di 15 Januari tahun 2022, dan itu syarat minimumnya, ya. Bapak Ibu bisa membuat laporan kasus verbatim lebih dari 5, tetapi paling tidak 5 kasus dan 5 verbatim. Ini persyaratan minimumnya. Nah, ini tadi sudah saya kemukakan. Di samping itu ada laporan bulanan, ada formulirnya, ada pedomannya. Bapak Ibu tinggal mengisi dengan Excel. Kemudian pedoman analisis verbatim, sudah disediakan template sampai 5 kali laporan verbatim, termasuk juga pedoman analisis kasus, 5 formulir laporan kasus yang saya kirim sore tadi melalui Nona Ica. Itu baru formulir yang pertama. Tadi saya mau kirim 5-5-nya, tetapi itu takut terlalu banyak kiriman sore ini, ya. Tetapi kalau pedoman laporan bulanan, itu setiap akhir bulan Bapak Ibu akan melaporkan apa yang Bapak Ibu lakukan dalam praktek, taruhlah selama bulan Juli. Itu berarti laporannya awal bulan Agustus. Laporan pelayanan konseling bulan Agustus dilaporkan awal September. Ya. Kemudian pelayanan bulan September dilaporkan awal bulan Oktober dan seterusnya. Kalau sampai bulan Februari itu berarti ada 8 bulan. Tadi sore yang saya kirim ke Bapak Ibu itu baru formulir yang pertama. Tetapi dalam folder saya semua sudah ada sampai bulan yang ke-8. Bapak Ibu, nanti kalau ada kesulitan mengisi, masih kita bisa bicarakan dan sebagainya. Saya pikir untuk menyingkat waktu, saya tidak ingin membicarakan formulir-formulir itu. Tetapi nanti mulai minggu depan, ketika kita sudah tanggal minggu kedua bulan Juni, open house akan kita bicarakan, kita diskusikan dan sebagainya. Ya. Pedoman anamnesis konseling holistik sudah pernah kita pakai, ya, jadi kita akan lebih lagi menggunakan itu dari waktu ke waktu dalam praktikum. Pedoman skala luka spiritual sudah kita pakai juga, akan kita pakai seterusnya pada waktu praktikum, dan Bapak Ibu juga bisa menciptakan skala-skala yang lain kalau diperlukan, tentu harus bisa juga dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau untuk Bapak Ibu semua praktikum, saya kira tidak ada masalah. Ya. Nah, ketika kita bicara mengenai jumlah jam praktik konseling, ya, itu. Jadi ketika kita bicara mengenai total jam konseling, tentu yang kita lakukan itu berbeda dengan yang dikemukakan oleh Romo Mardi kemarin. Karena praktikum pada PCF waktu Romo Mardi Kartono mengikutinya itu adalah 11 sampai 12 bulan. Sedang kita hanya 7 bulan. Sehingga tentu akan dibagi secara proporsional. Berarti kalau itu kita anggap 7 bulan, padahal sebenarnya ada 8 bulan, berarti sedikit ada bonus, kan begitu ya. Nah, 7 kali 20 jam,
itu ada 140 jam. Kalau dibuat menit itu ada sekitar berapa itu? Saya tidak bisa membaca. 8.600, ya kan? Oke. Berarti Bapak Ibu semua, total jam konseling per bulan adalah 20 jam. Jadi jangan bayangkan banyak sekali, tapi ringan ya. Ya kan? 20 jam dibagi 4 minggu, berarti hanya 5 jam. Berarti kira-kira 5 jam itu kalau 1 hari 1 berarti hanya 5 hari, ya kan? Kalau Bapak Ibu kemarin seperti Romo Mardi misalnya 1 hari penuh 5 jam, fokuskan 1 hari, ya berarti 1 hari saja ya. Tergantung bisa dibagi 3, bisa dibagi 2. Ya. Nah. Jadi total jam konseling per minggu tadi saya kemukakan 5 jam atau 300 menit. Kan begitu. Ya. Tadi saya kemukakan ada 5 kasus. Kalau 5 kasus kali itu ada 1.360 ya, ada 360, kemudian dikalikan itu menjadi 1.800, kemudian dikurangi dari 8.400, dikurangi 1.800 menjadi 6.600, berarti masih ada kekurangan. Nah, kekurangan itu bisa kita tambah nanti Bapak Ibu semua. Nanti saya kemukakan ya. Ini jam tambahan. Ya. Masih ingat kita membedakan antara pendampingan dan konseling. Ya, pendampingan itu umum, menangani masalah-masalah yang kurang atau tidak kompleks. Sebagai contoh, Bapak Ibu mungkin tidak melakukan konseling sebagai pendeta, tapi mengunjungi warga jemaatnya pada minggu itu. Nah, itu bisa dihitung juga sebagai bagian dari praktek konseling kita. Maksudnya bagian dari laporan kita. Ya kan? Mungkin kemarin saya kemukakan pada Inang Agnes sedang mengunjungi wilayah tertentu, huria tertentu, resort, ya, atau apa tertentu, ternyata situ sambil makan siang ngobrol-ngobrol, menceritakan pergumulan hidup. Nah, itu bisa juga dihitung sebagai bagian dari jam praktik konseling, mungkin tidak konseling tapi pendampingan, ya. Taruhlah Bapak Ibu semua mengunjungi orang sakit di rumah sakit, mengunjungi orang di rumahnya. Mungkin tidak konseling profesional, tetapi pendampingan ya, karena bagian ya, ngobrol-ngobrol dan sebagainya ya. Itu bisa juga dimasukkan sebagai jam atau waktu tambahan untuk mengejar atau menutup kekurangan tadi yang 6.600 tadi. Ya. Pengembangan diri, ingat Bapak Ibu semua, kita harus terus mengembangkan diri, membaca buku, browsing dan sebagainya, bisa juga bagian dari jam konseling kita, praktikum kita, ya. Tapi ingat, fokuskan pada 5 kasus. Romo Mardi memilih salah satu 5 kasus tadi sebagai ICS, ya, bisa. Tapi Bapak Ibu juga bisa memilih kasus yang ke-6. Ya, jadi tidak terbatas pada 5 kasus itu. Jadi kalau yang kasus yang dipakai untuk ICS, kadang-kadang orang mengatakan ICS itu ujian kasusnya, bisa memilih salah satu dari 5 itu, ya. Nah, salah satu cirinya nanti akan saya kemukakan untuk kasus yang akan dipakai dalam presentasi ICS harus disupervisi secara bertahap. Ya, bertahap. Nanti akan saya jelaskan jumlah pertemuannya. Pengembangan program dan kegiatan termasuk menciptakan jejaring. Mungkin mengunjungi psikolog, menjelaskan tentang konseling pastoral, bertemu dengan dokter, bertemu dengan advokat, bertemu dengan sekolah, guru sekolah, menjelaskan tentang konseling pastoral, tentang praktikum Anda, tentang pelayanan Anda, itu adalah bisa juga dimasukkan dalam jam tambahan untuk menambah jam terbang teman-teman semua. Ingat bahwa
Menciptakan jejaring juga adalah bagian dari praktikum. Ya. Tadi saya kemukakan bisa juga teman-teman, Bapak Ibu semua melakukan seminar secara online. Melakukan pelatihan. Tidak harus Bapak Ibu sendiri yang melakukan seminar. Ya. Kalau Bapak Ibu mengundang ahli lain, sebaiknya dikonsultasikan dengan saya atau co-supervisor teman-teman semua, supaya tidak menimbulkan komplikasi teori dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa punya variasi-variasi kegiatan yang dapat dimasukkan di dalam jam terbang praktikum. Ya, ingat sekali lagi, seminar, pelatihan, kursus. Kalau Bapak Ibu sebagai pendeta bisa membuat sharing pengalaman juga, mensosialisasikan. Bapak Ibu bisa hitung itu berlaku berapa menit misalnya. Ya, Bapak Ibu sebagai pendeta mendampingi orang yang akan meninggal, tapi bukan dalam proses konseling, tetapi dalam proses Bapak Ibu sebagai pendeta bisa juga dimasukkan di sana. Ya. Tetapi khotbah, katekisasi, pengajaran nggak bisa masuk. Ya, karena itu bukan konseling atau bukan pendampingan. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan pendampingan bisa dimasukkan di sana. Juga Bapak Ibu semua mengikuti seminar. Teman-teman nanti yang akan mengikuti praktikum diharapkan, atau kalau saya boleh katakan diharuskan mengikuti langsung di Palangkaraya atau juga online. Itu bisa dimasukkan. Seminar itu akan berjalan dari jam 9 sampai jam 6 sore misalnya. Itu juga semua bisa dimasukkan. Termasuk pertemuan supervisi, baik dengan saya maupun kelompok. Kalau membuat kelompok supervisi untuk membahas kasus yang dilaporkan, untuk membahas verbatim, nanti akan saya kemukakan juga secara rinci, itu juga bisa dimasukkan di bagian dari praktikum Anda. Jadi yang saya ingin kemukakan secara ringkas adalah untuk memenuhi jam terbang Bapak Ibu semua tidak hanya terbatas pada jam konseling resmi, tapi hal-hal lain yang bisa ditambahkan. Termasuk kalau Bapak Ibu dosen misalnya mengundang dosen tamu, maaf ya kalau saya mengatakan, mungkin mengundang saya menjelaskan topik tertentu yang berkaitan dengan konseling pastoral, atau mengundang dosen lain yang memang pas, ya tentu harus dibicarakan dengan saya atau dengan co-supervisor, disetujui, jalan, itu bisa menjadi juga bagian dari jam praktikum Anda. Tapi sehingga Bapak Ibu semua tidak usah khawatir mengenai jam terbang. Kalau semua sudah dilakukan ternyata masih kurang, bagaimana? Nah, itu tentu akan dilihat dari kasus per kasus, tidak bisa dibuat sama begitu saja, ya. Nah, akan kita bicarakan, saya akan bicara mengenai prosesnya dan sebagainya, juga supervisor lain akan membicarakan prosesnya dan sebagainya, dan kemudian bagaimana kita ambil kesimpulan atau keputusannya. Ya. Ini hanya sebagai gambaran Bapak Ibu semua. Tadi sudah saya kemukakan, itu berarti secara praktis Bapak Ibu yang mengikuti praktikum, ya, menyisihkan waktu 1 minggu 5 jam, ya. Nah, kalau mau dibuat bagi 2, ya berarti 2 jam setengah, 2 jam setengah, atau 2 jam 3 jam. Kalau mau di fokus 1 hari itu berarti 5 jam, ya. Kalau Bapak Ibu penuh sebagai staf rumah sakit, berapa bulan sih bisa dipenuhi praktikumnya? 3 sampai 4 bulan Bapak Ibu penuh sebagai konselor di rumah sakit. Kalau Bapak Ibu memang seorang konselor di rumah sakit, atau kebetulan Bapak Ibu punya
kenalan yang pasosmed atau staf pastoral sosial medis atau staf pastoral di rumah sakit atau rekso pastoral, Bapak Ibu bisa minta praktek 3 bulan sampai 4 bulan fokus mengumpulkan 5 kasus, berarti Bapak Ibu semua dianggap sudah selesai karena fokus ya, 1 hari masuk jam 8 misalnya sampai jam 2. Jadi tidak semua dihitung konseling, tetapi itu anggap penuh. Ya, itu yang saya lakukan dulu di rumah sakit ya untuk selama 2 tahun ya, setiap 3 bulan ujian naik pangkat dari basic ke tingkat lanjut dan tingkat lanjut menjadi supervisor ya. Saya selama 2 tahun di rumah sakit. Itu yang paling ideal. Bapak Ibu semua, pendidikan profesi ini sebenarnya seperti dokter, paling ideal satu kelompok 6 sampai 9 orang, misalnya 3 bulan penuh di rumah sakit, setiap hari melakukan konseling, setiap hari melakukan pendampingan, setiap hari membahas kasus dan membahas verbatim, ada kuliah tambahan itu yang paling ideal. Tetapi saya kira dalam kondisi sekarang di Indonesia tidak memungkinkan untuk melakukan hal semacam itu karena ongkosnya terlalu mahal. Sedang di negara-negara lain, ketika saya melakukan pendidikan profesi konselor pastoral di sebuah rumah sakit di Georgia dan di Jacksonville, Florida, saya kontrak dengan rumah sakit selama 1 tahun sebagai pegawai rumah sakit. Konsekuensinya karena saya kontrak dengan rumah sakit, itu berarti saya mendapat uang saku atau bahasa Inggrisnya stipend itu ya, itu berbeda kondisi kita. Nah, saya sudah berusaha menawarkan kemana-mana, tidak ada sebuah rumah sakit pun yang bersedia melakukan hal itu ya. Dulu saya pernah melakukan 2 tahun, tetapi sesudah saya pindah tugas dari rumah sakit itu dan direktur rumah sakit ganti, rumah sakit itu tidak bersedia meneruskan itu. Nah, padahal dulu waktu saya di sebuah rumah sakit, setiap tahun selama 2 tahun itu dikontrak 6 orang, ya, karena rumah sakit itu cukup besar, pendeta yang bertugas di rumah sakit hanya 2 orang, kemudian konselor pastoralnya berapa, 1 orang seperti saya, dan itu sangat menolong pelayanan di rumah sakit, bukan pelayanan gerejawi atau pelayanan rohaninya atau pelayanan keagamaannya, tapi pelayanan konselingnya kepada orang sakit, pasien, baik pasien di rumah sakit maupun di yang rawat jalan dan juga di rumah-rumah. Kadang-kadang kami juga melakukan perkunjungan rumah. Ya, apalagi tidak semua orang dikunjungi atau tidak semua orang punya pendeta, karena mungkin ada jemaat yang tidak punya pendeta, ada juga orang Muslim yang kami kunjungi. Ya. Jadi totalnya setiap minggu 5 orang berarti 5 jam fokus di situ. Tadi saya kemukakan berkaitan dengan laporan setiap 1,5 bulan. Ya, misalnya Bapak Ibu menangani 1 kasus mulai bulan Juli, berarti kasus itu dan verbatim hanya 1 ya. Kalau Bapak Ibu melakukan konseling 5 kali atau 6 kali, bukan berarti setiap pertemuan harus menulis verbatim. Hanya 1 aja, 1 kali pertemuan, 1 kali perjumpaan. Bapak catat, Ibu Bapak catat, atau direkam izin orang itu dan sebagainya ya. Nah itu berarti supervisi kasus itu setiap 1 bulan, 1,5 bulan sekali. Ya, itu. Tetapi Bapak Ibu, untuk supervisi individual, untuk kasus yang akan dipakai sebagai ICS, paling tidak 4 kali. Kalau ada co-supervisor bisa dengan co-supervisor, kalau tidak ada langsung dengan saya, ya. Dan kasus itu didiskusikan dengan co-supervisor atau dengan saya itu tahap demi tahap. Tidak harus selesai,
ya kan? Juga kasus supervisi individual yang pertama 61 tidak harus selesai, tetapi 1,5 bulan harus selesai. Selesai nggak selesai dilaporkan. Mungkin orang itu belum selesai 6 kali, bisa ditambah lagi, nanti dilaporkan lagi orang itu. Ya, berarti Bapak Ibu semua bisa saja karena kasusnya panjang, bisa orang itu baru mungkin 3 kali atau 2 kali atau 3 kali satu paket, karena paketnya kan 6 kali ya itu. Dan saya kira ini perlu dipertimbangkan. Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti kita akan gumuli lagi, kita jelaskan lagi pada waktu proses supervisi, dari waktu ke waktu akan kita jelaskan. Nah, ini hanya sebagai semacam pengantar saja. Supervisi pertemuan kelompok, ya. Minimum setiap praktikan dalam seluruh proses itu adalah mempresentasikan kepada teman-temannya satu kasus dan satu verbatim dalam kelompok. Kelompok ini biasanya juga sekarang ini dilakukan secara online menggunakan Zoom. Ya, Bapak Ibu tidak usah khawatir nanti wah ini Zoom-nya siapa ya, tetapi semua akan difasilitasi oleh AKPI. AKPI lah yang akan menolong Bapak Ibu untuk membuka ruangan Zoom. Ya. Bayangkan Bapak Ibu semua, kalau satu kelompok itu jumlahnya 7 orang, karena proses praktikum kita 7 bulan, ya setiap bulan kita harus bertemu. Tapi bayangkan kalau 10, itu berarti pertemuannya akan, frekuensinya akan lebih pendek, jaraknya akan lebih pendek. Semua jumlah pertemuan kelompok ditentukan oleh praktikan sendiri. Nanti kita akan atur, kita akan diskusikan pertemuan sebaiknya pukul berapa, hari apa, tanggal berapa, semua akan didiskusikan oleh kelompok. Seperti dikemukakan oleh Romo Mardi kemarin, itu berarti bahwa kita belajar dari Tuhan, dari supervisor, dari diri sendiri, juga dari kelompoknya. Dan betapa pentingnya kelompok itu berada bersama-sama, saling tolong-menolong, saling menantang, saling mengasihi, saling membantu, saling menguatkan, mungkin juga saling mengkritik, tentu dengan cara yang baik ya. Dan itu juga saya lakukan ketika saya praktikum selama 2 tahun itu, saya dalam kelompok 6 orang. Ya. 6 orang, 3 laki-laki, 3 perempuan, jadi berpasangan, ya berpasangan. Ya, 3 perempuan, 3 laki-laki, saya satu-satunya orang yang kulit berwarna, yang lain semua orang putih, kulit putih kan, dan saya kira di situ. Ya. Dan itu sangat menolong saya untuk memperlancar bahasa Inggris saya juga dalam kelompok, berdiskusi dan sebagainya. Juga pada tahun kedua saya harus melakukan supervisi dengan 6 Romo di Amerika, bukan Romo di Indonesia. Saya supervisi, saya diserai tugas oleh supervisor saya untuk mensupervisi orang lain. Dan itu bagi saya sebuah pengalaman yang sangat berharga. Saya bukan hanya menantang, tapi juga ditantang. Saya bukan hanya mengkritik, tapi juga dikritik. Saya bukan hanya menemukan, tapi juga ditemukan sebagai sahabat, sebagai sesama anggota kelompok, dan itu luar biasa. Dan itu model inilah yang sebenarnya sesuatu yang ideal. Tapi di Indonesia karena berbagai alasan, berbagai sebab kita belum bisa melakukan hal semacam itu. Dan itulah yang nantinya akan dilakukan oleh AKPI, ya. Itulah sebabnya AKPI berencana untuk membangun sebuah pusat pelatihan sehingga mungkin itu bisa menjadi sarana juga untuk saling belajar di sana. Kuliah tambahan Bapak Ibu semua, tadi sudah sedikit saya singgung ya. PPY, Pusat Pastoral Yogyakarta yang dipimpin oleh Romo Mardi dari waktu ke waktu akan melakukan semacam serial pendampingan dan konseling isu tertentu. Tadi saya sebut seperti lansia, keluarga, remaja, dan sebagainya. Ya. Nah, sedang AKPI akan mengikuti hari-hari besar atau hari-hari peringatan
World Day seluruh dunia dan juga topik-topik lain yang belum ditangani oleh PPY. Tetapi tahun ini sesudah Bapak Ibu menyelesaikan PCF hari ini, kemudian mengikuti praktikum, nanti dari waktu ke waktu akan melalui kasus kita akan berbicara mengenai pendekatan integratif. Ya, jangan khawatir, dengan kasus kita akan belajar bagaimana mendekati sebuah kasus, sebuah persoalan, sebuah masalah dengan pendekatan integratif, menggabungkan dari berbagai pendekatan dan teknik dari berbagai pendekatan yang ada. Ya, itu. Nah, ini tadi sudah saya kemukakan. Kita akan open house minggu kedua Juni, ya, sampai akhir Juni. Ya, open house itu akan berlangsung selama 1 jam. Harinya saya pagi, siang, sore, waktunya WIB. Saya akan menunggu usulan Bapak Ibu semua, ya. Saya belajar dari pertemuan 28 hari ini, ada beberapa teman yang tidak bisa mengikuti atau dengan berbagai sebab tiba-tiba ada pelayanan sore, memimpin ibadah sore, ternyata dia bisa menyelesaikan PCF-nya dengan 100%, ya kan? Kadang-kadang masuk lebih belakang, pulang lebih awal, ya, tidak apa-apa. Sehingga saya sungguh-sungguh ingin menolong Bapak Ibu semua yang praktikum. Saya ingin menyediakan 2 kali open house, pagi dan sore, ya. Makanya saya menunggu Bapak Ibu semua, ya. Saya menunggu. Tapi kalau sampai akhir minggu pertama Juni tidak ada yang usul, saya akan mengambil keputusan sendiri karena saya tidak bisa menunggu waktu lebih lama di tengah-tengah kesibukan saya. Ya. Jadi sekali lagi saya menunggu usulan, mayoritasnya siapa yang mau pagi, siapa yang mau sore, kalau sore jam berapa, kalau pagi jam berapa. Tapi jangan terlalu pagi dan juga jangan terlalu malam, ya, kasihan teman-teman yang berasal dari Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur. Yang keempat, selama open house akan mengisi tes MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, untuk self-refleksi kita, kecenderungan kepribadian kita apa, supaya kita nanti bisa sesuaikan mana yang perlu dikurangi, mana yang perlu ditambah, sehingga betul-betul paling tidak ada semacam gambaran yang harus kita tumbuhkan dan harus kita kembangkan selama proses praktikum itu. Ya. Yang kelima, kita bersama-sama akan mengisi quiz level stres. Sejauh mana kita sekarang masuk di dalam situasi praktikum ini adalah kita mengalami stres dan bagaimana mengatasinya, ya. Saya sebagai supervisor tidak bisa merangkap sebagai seorang konselor, ya. Kalau Bapak Ibu nanti ternyata mengalami masalah yang agak kompleks, pasti saya akan menasihatkan Bapak Ibu untuk pergi ke konselor lain yang bisa membantu, ya. Selama saya mengikuti pendidikan profesi, Bapak Ibu semua peserta 6 orang tadi punya masalah atau tidak harus pergi ke konselor, diwajibkan oleh program, ya. Jadi saya 1 tahun, bukan konselingnya bukan hanya 6 kali, bukan hanya 7 kali, 3 bulan, 4 bulan, 12 bulan. Pertama saya di samping mengerjakan tugas-tugas konseling, praktikum saya harus pergi ke seorang konselor, seorang psikolog klinis, dan itu menolong saya mengubah itu. Jadi dan itu di luar supervisor, ya. Dan ini saya pikir kalau Bapak Ibu tentu saya belum bisa mewajibkan, tetapi mungkin suatu waktu itu akan menjadi program kita. Nah, program semacam inilah, ya. Kalau Bapak Ibu nanti bandingkan dengan yang belajar psikolog klinis, mudah-mudahan kita memiliki pendidikan profesi yang setara atau syukur kalau lebih tinggi kualitasnya dengan pendidikan profesi psikolog klinis misalnya di masa yang akan datang. Ya,
Sertifikat pengakuan negara sedang kita urus sesuai dengan proses kita, sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan ada sertifikasi nasional yang menyasarkan profesi kita diterima oleh negara juga oleh organisasi-organisasi lain. Saya kira untuk sementara belum diperlukan, tetapi kita dalam proses itu karena semuanya rata-rata bekerja di lingkungan swasta, di lingkungan gereja, di lingkungan lembaga swadaya masyarakat, counseling center yang mungkin tidak membutuhkan pengakuan itu. Tapi sertifikasi dari AKPI, ya pengalaman saya menolong teman-teman dosen lain tentu itu akan menambah kredit point juga. Seperti Ibu Retni, tentu kalau nanti akreditasi kampus, karena nanti sesudah lulus menjadi bagian dari asosiasi profesi tertentu, tentu kredit poinnya akan menambah juga. Untuk naik jabatan saya belum tahu ya apakah Ibu Retni mengurus jabatan fungsional akademis, tetapi pengalaman teman-teman itu bisa menjadi nilai tambah. Dan biasanya asesor kaget, ada asosiasi konselor pastoral Indonesia ya, karena saya pernah jadi dosen sehingga saya tahu juga dan saya bisa menjelaskan. Nah itu Bapak Ibu semua, ini slide saya yang terakhir ya. Jadi sekali lagi bulan Juni 2021 adalah Juni diskresi. Tetapi secara spiritual saya kadang-kadang menggunakan atau lebih suka menggunakan discern. Discern itu artinya membedakan, ya. Dan sesudah membedakan, kita mengambil keputusan, kita akan ke kanan atau ke kiri atau jalan lurus, ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya berguna Bapak Ibu semua. Saya tadi berjanji, ternyata tidak bisa memenuhi janji saya karena ada kesulitan teknis. Saya mohon maaf, listrik di kantor Sekretariat Nasional AKPI ternyata tadi mati dan harus diganti dengan fasilitas yang lain. Terima kasih Bapak Ibu semua. Itulah saya doakan. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjalan semua. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.